Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah saya Bu. Oke, alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kepada Mbak Karisma memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Mbak Karisma. Semoga dengan kita memulai dengan membaca doa dapat memperlancar pembelajaran pada hari ini. Oke, langsung ya. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bentar, tunggu share screen-nya dulu ya. Apakah udah muncul? Belum. Bentar. Bentar ya. Sudah muncul? Sudah. Oke. Hari ini nanti kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan kandungan ayat Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, menunjukkan hukum-hukum tajwid seperti mad jaiz, qalqalah, sugro, ikhfa hakiki, idhar syafawi, dan guna pada Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri perilaku toleransi dalam keagamaan atau perbedaan. Yang selanjutnya menunjukkan contoh perilaku toleran dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai wujud pemahaman Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini untuk ayatnya. Silahkan ada yang mau membaca? Saya Bu. Oke, silahkan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Oke. Untuk artinya ada yang mau membaca? Kalau ada, Ibu bacain aja. Oh iya, silakan. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Safira dan Mbak Dewi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ini ada beberapa hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Yang pertama itu ada ya ayyuha, itu termasuk bacaan mad jaiz munfasil. Alasannya karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Yang kedua ada an-nasu, termasuk
bacaan gunnah karena ada huruf nun yang bertasydid. Yang ketiga, khalaqna. Ini termasuk bacaan qalqalah sugro. Alasannya ada huruf qaf mati di dalam kalimat. Yang berikutnya ada min dzakarin. Ini termasuk bacaan ikhfa hakiki. Alasannya karena ada nun mati atau ini ada nun mati bertemu dengan huruf dal. Yang selanjutnya adalah kumsyu'u. Ini termasuk bacaan idhar syafawi karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf shin. Yang selanjutnya adalah bawaq ba. Ini termasuk bacaan idgham bigunah. Alasannya karena ada fathahtain bertemu dengan huruf waw. Nah, yang terakhir adalah alimun khabir. Ini termasuk bacaan idhar halqi karena ada tanda fathah tain bertemu dengan huruf kha. Jadi ini cuma beberapa aja ya yang hukum bacaannya, cuma beberapa, enggak semuanya ya, saya cantumin. Nah, untuk yang berikutnya adalah terkait isi kandungan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Yang pertama itu adalah ayat ini memberitahukan bahwa manusia itu berasal dari keturunan yang sama, yakni Nabi Adam dan Hawa. Jadi manusia itu berasal dari satu keturunan, yakni Adam dan Hawa. Terus pada hakikatnya mereka itu sama, baik warna kulitnya, sukunya, apapun. Itu nggak berpengaruh. Baik warna kulitnya, sukunya, itu sama aja, sama-sama keturunannya Nabi Adam dan Hawa. Nah, yang kedua adalah prinsip dasar manusia, bahwa sudah sunatullah manusia itu beragam, karena Allah menjadikan mereka itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, dengan keberagamannya itu, Allah menghendaki agar manusia itu saling mengenal satu sama yang lain. Nah, dengan pengenalan yang baik akan terjalin kedekatan, kerjasama, dan saling memberi manfaat satu sama yang lain. Nah, yang ketiga itu seluruh manusia setara di hadapan Allah SWT. Jadi kita di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Terus yang selanjutnya adalah Allah Maha mengetahui. Jadi Allah itu Maha mengetahui segala hal yang kita lakukan. Bahkan Allah mengetahui tingkat ketakwaan manusia dan bagaimana sikap mereka terhadap manusia lain, khususnya terkait dengan keragaman. Nah, terus yang terakhir adalah ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapus diskriminasi. Jadi ayat ini itu membahasnya tentang toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Terus yang selanjutnya adalah ciri-ciri sikap toleransi. Nah, yang pertama adalah menghargai dan menghormati orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan ras. Jadi kita sebagai manusia harus saling menghormati walaupun kita itu berbeda agama, suku, maupun ras. Nah, yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Jadi kita tidak boleh egois ya. Jadi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain juga. Nah, yang ketiga, berbuat baik kepada orang lain tanpa memandang agama, suku, dan ras. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk beribadah kepada setiap orang sesuai dengan kepercayaannya dan tidak melakukan intimidasi meskipun berbeda kepercayaan. Yang terakhir adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang meskipun berbeda agama, suku, dan ras. Jadi ini tadi beberapa ciri-ciri sikap toleransi. Intinya sikap toleransi itu kita saling menghargai dan menghormati orang lain walaupun dia itu
beda, baik beda agama, suku, maupun beda ras. Untuk yang selanjutnya adalah contoh sikap toleransi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu ada 2 contoh sikap toleransi di sekolah dan di masyarakat. Untuk di sekolah itu bisa dengan kita menaati tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah, terus tidak membeda-bedakan teman. Ya, sebenarnya boleh sih kita milih-milih teman. Jadi kita milih teman itu ya yang mengarahkan kita itu pada hal yang baik, gitu ya. Terus yang ketiga adalah melakukan kegiatan piket sesuai jadwalnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh sikap toleransi di sekolah. Terus untuk contoh sikap toleransi di masyarakat, yang pertama adalah ikut acara-acara sosial di lingkungan. Jadi biasanya kan di lingkungan masyarakat itu kan ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti kayak PKK atau Karang Taruna, terus kerja bakti seperti itu. Terus yang kedua adalah bergaul dengan setiap orang. Nah ini bisa kita kalau misal kita keluar rumah ketemu sama tetangga, kita bisa menyapa, terus kita bisa bermain bareng sama teman-teman rumah, itu juga bisa. Terus yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari anak-anak mau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya kasih pertanyaan. Oke. Pertanyaannya gampang aja, nanti tak tunjuk ya. Ibu tunjuk ya. Pertanyaannya adalah, berilah satu contoh sikap toleransi di masyarakat. Silahkan. Ada yang tahu? Mbak Karisma? Satu saja sih. Contoh Saya, Bu. toleransi di masyarakat. Oh, silahkan Mbak Safira Intan. Menghargai pendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah. Oke, sih pinter. Terima kasih. Ada lagi? Contoh satu lagi, ada yang tahu? Ya, Bu. Oh iya, silahkan. Membantu tetangga jika ada dalam kesulitan. Nah, bisa juga itu. Iya, benar ya jawabannya Mbak Safira sama Mbak Dewi. Jadi sebenarnya masih banyak contoh sikap toleransi di masyarakat selain yang sudah Ibu sampaikan tadi. Baik, anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Mungkin sampai di sini dulu ya pembelajarannya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Cukup sekian dari Bu, saya. maaf. Apabila ada... Oh iya, belum absen. Oh iya, nanti gini aja. Silahkan nanti siapa ya yang mau menulis absensi? Atau saya panggil satu-satu aja ya. Mbak Dewi. Nggih, Bu. Hadir, Bu. Mbak Dewi, Mbak Risa. Hadir, Bu. Oke. Mbak Afifah, Hadir, Bu. Mbak Safira Intan. Hadir, Bu. Oke. Mbak Karisma, Hadiroh, Bu. Mbak Nurul, Hadir, Bu.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi untuk pekan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Terima kasih, sehat-sehat Bu. selalu. Selalu. Sama-sama. Semangat juga untuk berdoa. Ya.